السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة maghrib Masjid Jabal Rahmah Kabupaten Pesisir Selatan rahimakumullahu jami'an. Para pemirsa Surau TV di mana saja berada, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di salah satu di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sambil menunggu datangnya waktu salat isya, kita dikumpulkan di majlis ilmu, majlis yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga keberadaan kita di waktu yang mulia ini, masa penantian dari satu salat menuju salat berikutnya, yang disebutkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ar-ribat, perjuangan, benteng pertahanan yang dilakukan oleh seorang hamba saat menunggu datangnya waktu salat. Dan ternyata kita berada di tengah-tengahnya dalam sebuah majlis untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mengkaji bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, sejak pertama saya mengetahui bahwa kedatangan saya yang pertama kali di tanah Minang ini ternyata adalah pertemuan bersama hadirin dan hadirat sekalian di masjid yang namanya Jabal Rahmah. Buat yang tidak mengetahui masjid dengan nama ini, setiap kali dia mendengar Jabal Rahmah dan dia tahu bahwa di tanah suci, tepatnya di padang Arafah, berdampingan dengan bukit atau padang Arafah, terdapat gunung kecil atau bukit batu kecil yang dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Maka semoga keberkahan senantiasa terlimpah di masjid ini, terlimpah bagi para pengelola, para pengurus, dan siapapun yang memakmurkan masjid ini dengan ketaatan dan kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini kita masuk bulan apa ini? Bulan Muharram. Tahun berapa?
1440 Hijriah. Kita baru berada di awal putaran tahun Hijriah yang baru. Di bulan yang baru, di tanggal-tanggal yang baru, di tahun atau di putaran tahun yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan usia kita yang tersisa entah sampai kapan sebagai sisa yang baik. Dan semoga jika Allah Subhanahu wa ta'ala suatu hari nanti menutup usia kita itu, semoga kita semua berada dalam penghujung yang baik, husnul khatimah. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, keberadaan kita di bulan yang baru, pada putaran tahun Hijriyah yang baru, merupakan sebuah kenikmatan. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan besar kita di waktu ini adalah nikmat bahwa kita berada di atas agama yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disadari atau belum, tatkala kita telah menjadi seorang muslim, seorang muslimah, maka itu adalah nikmat yang besar. Dan termasuk nikmat yang besar yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita adalah nikmat diutusnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai mannun atau minnatun. Bisa dilihat di dalam surat Ali Imran, surat yang keberapa? Ketiga. Dan boleh dicatat pada ayat 164. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Nanti boleh dilihat di dalam mushaf terjemah Al-Quran yang ada terjemah pada ayat ini. Jika di antara hadirin, hadirat atau para pemirsa dimanapun berada sudah sedikit demi sedikit belajar bahasa Arab misalnya, boleh dilihat dalam berbagai tafsir, terutama tafsir-tafsir yang selalu mengedepankan riwayat-riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Semisal tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan selainnya. Di dalam ayat 164 surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan laqad mannallahu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah minnah, anugerah yang besar, karunia yang agung. Apa karunia yang agung itu? Apa nikmat dan anugerah yang besar itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Anugerah besar yang Allah telah berikan kepada kita adalah diutusnya di tengah-tengah kaum mukminin seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Seorang rasul diutus, Allah sebut ini adalah anugerah. Allahu Akbar. Dan benar saja, silahkan ditarik mundur
1440 tahun yang silam, itu hitungan hijriyah. Berpindahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Padahal sebelum berada di Madinah, beliau di Mekah berapa tahun? Lebih kurang 13 tahun. Berarti 1440 tahun plus 13 tahun. Jadi berapa? 1453 kurang lebih. Bagaimana keadaan kota kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu? Bagaimana keadaannya? Jahiliyah. Keadaannya adalah jahiliyah. Baru tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, beliau diangkat menjadi utusan Allah, Rasul. Berarti tambahkan 40 tahun berikutnya. Jadi 1453, tarik lagi 40 tahun sebelumnya. Apa keadaannya? Jahiliyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi, seorang rasul di tengah-tengah mereka. Min anfusihim, dari golongan mereka. Allah sebut ini sebagai anugerah. Sebab jika Allah tidak mengutus nabi dalam keadaan umat seperti itu pada umumnya jahiliyah, Allahu a'lam, barangkali kita pun masih dalam keadaan yang lebih kurang sama. Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah masa jahiliyah saat itu mengutus seorang nabi. Dan beliau membawa misi 3 sekaligus. Yatlu alaihim ayatihi. Beliau membacakan untuk mereka, untuk manusia, ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, menyucikan mereka, membersihkan mereka, menuntun mereka untuk bersuci jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, sekaligus mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sekalipun sebelumnya mereka dalam keadaan tersimpang jalan dengan kesimpangan yang nyata. Terbelok arah jauh. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini perlahan akan mendapatkan jalan yang lurus. Ingat dan dicatat, ini adalah anugerah. Ayat yang serupa maknanya Allah firmankan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Maknanya lebih kurang sama, nanti bisa dilihat juga dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan makna yang lebih kurang sama. Dan ternyata Nabi kita ini spesial. Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus di tengah-tengah kita ini adalah Rasul yang istimewa. Mengapa demikian? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kesempurnaan-kesempurnaan yang ada pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah semua tercatat, terabadikan di dalam Al-Quran. Saya bahagia sekali mendengar tadi bahwa di masjid ini begitu banyak digelar majelis-majelis ilmu, dan saya sangat-sangat memberikan apresiasi sekaligus dorongan motivasi kepada segenap jamaah untuk bisa memakmurkan masjid ini dengan hadir pada majelis-majelis ilmu tersebut. Sekaligus di majelis tersebut kita akan menambah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menambah kualitas ilmu pengetahuan kita tentang tuntunan Islam yang diteladankan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi waktu asar saya juga sempat salat berjamaah di sini, saya lihat luar biasa. Ya.
Anak-anak usia SD sudah sejak dini mereka diajarkan tentang Islam, tentang prinsip-prinsip dasar Islam, tentang pokok-pokok ajaran agama Islam. Mereka juga berpenampilan dan berakhlak yang diajarkan semaksimal mungkin dengan tuntunan Islam. Saya hanya bisa memberikan apresiasi sekaligus doa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahannya kepada siapapun yang berada di masjid ini, memakmurkan seluruh kegiatan ilmiah di masjid ini, sekaligus memberkahi keberadaan yayasan Jabal Rahmah yang terus mengembangkan kebaikan dan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kaum muslimin di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat At-Taubah, surat yang keberapa? 9. Satu-satunya surat yang kalau mau dibaca maka tidak perlu membaca basmalah. 114 surat dalam Al-Quran, untuk membacanya pertama kali setelah ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, isti'adzah, maka sangat dianjurkan untuk membaca basmalah. Berbeda dengan surat At-Taubah. Surat yang ke-9 di ayat 128 nanti bisa dilihat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam sebuah ayat salah satu ayat di antara ayat-ayat lain mengungkapkan tentang keistimewaan Nabi yang telah diutus untuk umat di akhir zaman ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu ayat yang menyebutkan sekaligus 4 sisi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kalian rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau manusia biasa, Abdullah. Tapi perbedaan beliau dengan manusia biasa lainnya adalah beliau diangkat menjadi rasul karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadanya. Perbedaan setiap nabi, rasul dengan manusia biasa, mereka sama-sama manusia. Makanya disebutkan min anfusikum, dari kalangan kalian, dari manusia. Beliau datang sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Ini yang pertama. Dan nanti akan kami sebutkan ayat yang menjelaskan bahwa diutusnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umat akhir zaman ini bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Catat ini baik-baik, nanti insya Allah kita sebutkan ayatnya. Dusta, keliru jika ada seseorang yang menyatakan, berstatement, menyampaikan bahwa Muhammad itu nabi untuk bangsa Arab. Dan ini dikembangkan oleh beberapa yang dianggap cendekiawan Islam. Ditokohkan, diacungkan jempol kepadanya. Ini seorang tokoh di kalangan kaum muslimin. Sayang, 1000 sayang. Beliau sampai kemudian menyatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu hanya berlaku dulu di zamannya. Subhanallah. Nanti kita akan kembali ke poin itu insya Allah. Kita kembali ke ayat 128 dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad ja'akum min anfusikum rasulun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul
membawa wahyu syariat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berasal dari kalangan kalian. Beliau bukan malaikat, beliau bukan Tuhan yang disembah, beliau adalah manusia, namun beliau mendapatkan wahyu dari Allah, maka beliau menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah tapi juga sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Beliau sangat merasa berat apa yang dirasa berat oleh kalian. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan, menyelami, berempati terhadap beratnya umat beliau. Berapa banyak tuntunan Islam yang pada akhirnya hanya bersifat anjuran, sebab jika tidak dan menjadi kewajiban pasti akan memberatkan umatnya. Misalnya Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salah, 'inda kulli wudu." Kalau bukan kekhawatiranku membebankan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan salat, setiap kali berwudu. Subhanallah. Coba bayangkan, seandainya perintah bersiwak berlaku bagi kita umat Nabi Muhammad SAW dengan hukum wajib setiap kali salat, setiap kali wudu, kira-kira berat atau tidak? Berat. Pertama karena kayu siwak itu tidak mudah didapatkan, terutama di negeri kita ini. Ada tumbuh kayu siwak di pesisir selatan ini. Mulai dikembangkan. Apa pohonnya, Pak? Oh ya. Kalau di sana, di Saudi Arabia misalnya, pohonnya itu disebut pohon arak. Alif, ada hamzah di atas, ro, alif lagi, kemudian kaf. Pohon arak. Dari akarnya diambil untuk bersiwak. Kalau yang pernah umroh atau haji, biasa melihat di pelataran masjid itu, orang menggelar kain ya untuk menjual siwak-siwak. Bayangkan kalau siwak itu hukumnya wajib atas kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipakai setiap kali berwudu dan menjelang salat. Kira-kira berat atau tidak? Kayunya saja tidak ada. Tidak mungkin kita ganti dengan rotan. Kalaulah diganti dengan sikat gigi misalnya, bayangkan bahwa kita sikat gigi selain setelah makan, selain sebelum tidur, setiap kali sholat. Berat atau tidak? Azizun alaihi ma anittum. Rasul yang Allah sebutkan ketika diutus merupakan anugerah, beliau merasakan berat yang dirasakan oleh umatnya. Pertama kali kewajiban haji diturunkan, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha aftarada 'alaikumul hajja fahujju." Beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kewajiban haji, maka berhajilah kalian. Setelah beliau menyampaikan sabda hadis ini, ada seorang sahabat bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Rasul, apakah kewajiban itu berlaku setiap tahun? Semula Nabi terdiam. Kemudian beliau menyatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum." Seandainya aku jawab ya, maka itu akan menjadi wajib dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Bayangkan hadirin sekalian, seandainya haji itu hukumnya wajib setiap tahun pada diri setiap muslim dan muslimah, berat atau tidak?
Dan bukan hanya berat bagi kita, berat bagi penyelenggara haji. Berapa jumlah kaum muslimin di dunia ini? Yang terbatas ini saja, berapa dari mereka yang selama putaran tawaf bisa cium Hajar Aswad? Dan bayangkan jika jumlah yang tawafnya itu seluruh kaum muslim. Apa yang akan terjadi? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, plus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umatnya, dan Allah menetapkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat merasakan empati jika umatnya merasakan berat. Allahu akbar. Maka jangan ragu-ragu, setiap kali mengetahui ada tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil, itu pasti yang terbaik. Jalankan, itu pasti jalan selamat. Belajar, terus belajar tentang tuntunan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti yang terbaik. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harisun alaikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi kalian. Allahu akbar. Bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi kalian. Nabi selalu menuntunkan yang terbaik. Beliau selalu menuntunkan yang terbaik. Buang semua memori yang sempat tersimpan dalam benak kita ini. Kalau kita memahami bahwa Islam itu susah, bahwa tuntunan Nabi akan membuat kita payah, buang. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti firman-Nya itu benar. Allah telah menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat memberikan yang terbaik pada umatnya seluruhnya. Kalau ada yang ragu, maka keraguan itu bisa membuat keimanannya sedikit atau kurang, sedikit atau banyak akan berkurang kadar imannya. Bahaya. Yakinilah dengan kokoh, yakinilah dengan teguh bahwa apapun yang diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti yang terbaik, dan itulah jalan yang selamat. Sebab Nabi tidak mungkin mengajarkan sesuatu pun yang bukan terbaik bagi umatnya. Kemudian yang keempat, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, bil mu'minina raufur rahim. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh kaum mukminin rauf, maha penyantun, maha lembut, rahim, selalu sayang. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat penyantun, sangat lembut, sangat pengasih kepada umatnya. Ragu, buang keraguan itu. Ubah dengan yakin bahwa tidak ada yang lebih sayang kepada kita melebihi sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ustaz, mohon maaf, interupsi. Ayah saya, ibu saya lebih sayang kepada saya. Kalaulah mereka sayang kepada anak, itu sesuatu yang wajar. Tapi sayang Allah Subhanahu wa taala, sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah pasti karena dijelaskan melalui wahyu. Suatu ketika, Pak, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok tawanan. Sekelompok apa? Tawanan. Di antara sekelompok tawanan tersebut ada seorang wanita, ibu-ibu. Beliau terlihat sibuk sekali, seakan mencari seseorang.
Beliau seakan resah mencari seseorang. Terus bergerak maju. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan gerak-gerik wanita tersebut, ternyata mendapatkan seseorang, langsung didekapnya, langsung dipeluknya, dekat sekali. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa yang dipeluk itu adalah putra dari ibu itu sendiri. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momen itu dengan bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apa pendapat kalian? Apakah wanita ini menurut kalian akan tega melemparkan anaknya dalam kobaran api?" Kata para sahabat, "Tidak mungkin Rasul. Selama wanita tersebut masih punya sayang, masih punya rasa sayang, sifat kasih di dalam hatinya, dia tidak mungkin akan melemparkan anaknya ke dalam kobaran api." Maka Nabi SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya wanita ini kepada putranya sendiri. Sudah masuk waktu salat Isya, insyaallah kita lanjutkan kembali. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, hadirin dan hadirat jamaah salat Isya Masjid Jabal Rahmah dan segenap para pemirsa Surau TV di mana saja berada, rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan yang tadi kita kaji bersama, bahwa mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah satu-satunya jalan menuju selamat. Agar seorang hamba benar-benar berada di atas jalan yang selamat menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengikuti semua yang dituntunkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana diketahui tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi di akhir zaman, tidak hanya untuk kalangan bangsa Arab saja, tetapi risalah kenabian beliau berlaku untuk segenap alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 107. Di dalam ayat 107 surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagai bentuk rahmah. Apa artinya rahmah? Kasih sayang. Maka diutusnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk bangsa Arab saja? Tidak. Lil alamin,
Bahkan tidak hanya untuk manusia, bahkan untuk segenap alam semesta. Kalau kita ingin mengkaji lebih lanjut tentang ayat ini, nanti akan diketahui bahwa risalah Islam juga berlaku bahkan pada kalangan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajakan beliau, dakwah beliau, tuntunan beliau, agar kita semua mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak hanya berlaku untuk manusia saja, bahkan untuk jin sekalipun. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Pak, suatu ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ar-Rahman. Mungkin sebagian dari kita ada yang bahkan sudah menghafal surat Ar-Rahman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Ar-Rahman di hadapan para sahabatnya dari awal sampai akhir. Di dalam surat tersebut ada satu ayat yang diulang-ulang, persis bunyinya sama. Ayat apa itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali berulang? Berapa? 31 kali. Ayat ini berulang persis. Bunyinya, harakatnya semua sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sepanjang beliau membacakan surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir dan terulang 31 kali ayat tersebut, sahabat semuanya diam mendengarkan dengan baik. Tapi kemudian Nabi bersabda, "Aku pernah membacakan surat ini kepada jin sebelumnya." Maksudnya sebelum aku bacakan kepada kalian wahai para sahabatku, aku telah membacakan surat ini kepada bangsa jin. Fakanu ahsana mardudan minkum. Tapi respon mereka lebih baik daripada respon kalian wahai para sahabatku. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW lebih lanjut, setiap kali ayat yang terulang 31 kali ini dibacakan oleh Nabi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana yang akan kalian dustakan? Nikmat mana yang akan kalian dustakan? Wahai kalian berdua. Kalian berdua yang dimaksud di sini adalah bangsa jin dan manusia. Ternyata sebanyak 31 kali itu pula para jin itu menjawab, "La, tidak ada ya Allah, tidak ada satu nikmat pun dari Engkau yang kami dustakan." Sementara manusia dibacakan ayat tersebut, dia. Sebagian yang lain, wallahu a'lam, bahkan bukan hanya diam, tidak paham. Sebagian yang lain lagi paham, tapi tidak menghiraukan. Nikmat lewat, sudah, begitu saja. Subhanallah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di akhir zaman, sejak beliau hidup. Selesai masa kenabian beliau tertutup di usia beliau 63 tahun. Sampai sekarang dan sampai hari kiamat tiba, risalah Islam adalah rahmah, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Maka sekali lagi, bukan sebuah kebenaran jika ada yang berkata, apalagi meyakini bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi hanya pantas untuk bangsa Arab saja, hanya berlaku untuk bangsa Arab saja. Tidak.
Islam yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat akhir zaman, itulah satu-satunya jalan selamat yang harus ditempuh jika seorang hamba ingin sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Ini hadisnya pendek, Pak. Saya tidak kaget kalau hadis ini diajarkan kepada murid-murid di, ini nama sekolahnya apa di sini? SDIT Jabal Rahmah. Insya Allah saya tidak kaget kalau hadis ini termasuk yang diajarkan kepada mereka. Kenapa? Karena hadis ini memang layak untuk dijadikan sebagai prinsip hidup, kaidah abadi dalam kita menjalankan Islam. Apa hadisnya? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Perhatikan baik-baik. Nabi pernah bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Kalau ada seorang muslim atau muslimah di zaman ini pertama kali mendengar hadis ini, mungkin dia kaget. Mana mungkin ada yang menolak? Seperti itu pula dahulu para sahabat terkaget ketika mendengar kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga, tapi ada yang menolak. Maka para sahabat tidak hanya kaget, mereka bertanya, tidak mau menjadi orang yang menolak masuk surga. Mereka bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, orang seperti apa yang menolak masuk surga wahai Rasulullah? Pertanyaan itu dijawab oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi sudah disebutkan bahwa beliau adalah orang yang paling bersemangat memberikan terbaik untuk umatnya. Yang tadi disebutkan bahwa beliau orang yang paling merasakan berat apa yang dirasa berat bagi umatnya. Beliau menjawab dan jawaban beliau layak untuk ditulis bukan hanya dengan tinta emas, tapi dengan tinta darah dan air mata. Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku, menempuh jalanku, mengikuti tuntunanku, dialah umatku yang akan masuk surga. Allahu Akbar. Silahkan dipegang ini erat-erat, kencang-kencang dipegang. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang dusta. Beliau pasti menyampaikan wahyu tatkala hadisnya diriwayatkan dengan riwayat yang sahihah. Terjamin validitas keabsahan periwayatannya. Kata beliau, masing-masing dari umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Siapa yang menolak wahai Rasul? Siapa yang taat kepadaku, siapa yang ikuti jalanku, siapa yang menempuh jalan tuntunanku, dialah yang masuk surga. Mau selamat? Mau masuk surga? Mau terjamin kebenaran dan keselamatannya? Tempuhlah jalan yang dahulu ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman asani faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka dari tuntunanku, dia enggan mengikuti jalanku, dia mengabaikan keteladanan dan contoh terbaikku, maka orang itulah dari umatku yang menolak masuk surga. Subhanallah. Ustadz itu bukan hadis buatan Ustadz, bukan. Bisa di cross check validitas keabsahan periwayatan hadis ini.
Bukan sembarang ucapan, tapi wahyu yang benar-benar diucapkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mencintai kita. Siapa yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah yang akan masuk surga dari umatnya. Dan siapa yang meninggalkan jalan Nabi, tidak menempuh jalan Nabi, maka berarti dia tidak menempuh jalan selamat. Dia akan berakhir wal'iyadzu billah di dalam siksa. Ustaz, tersisa satu pertanyaan pada saya. Silakan. Nabi itu hidup sudah lama sekali. Lebih dari 14 abad. Apakah Islam yang dulu dijalankan oleh Nabi itulah yang Ustadz maksud untuk saya tempuh agar saya selamat? Jawabannya ya. Kenapa? Karena Islam tidak berubah. Islam tidak akan pernah usang. Islam tidak akan pernah berkurang. Islam tidak membutuhkan tambahan. Boleh dicatat lagi. Dalam surat Al-Ma'idah, surat yang keberapa? 5. Setelah An-Nisa, sebelum Al-An'am, surat Al-Ma'idah, ayat yang ketiga. Dalam ayat yang cukup panjang itu, ayat 3 surat Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma", di hari ini. Ayat ini termasuk ayat yang insya Allah akan menjadi bagian dari pembahasan besok. Besok di mana ya, akhi? Di Padang ya? Di Jabal Rahmah? Boleh sampaikan sama panitia. Ayat ini diturunkan pada peristiwa bersejarah Haji Wada'. Itulah pertemuan besar-besaran yang terakhir antara Nabi dengan hampir seluruh di antara para sahabatnya. Pada tahun 10 Hijriyah, di tanggal 9 Dzulhijjah, di Padang Arafah, setelah waktu asar, Nabi SAW berada di atas unta beliau dan menyampaikan khutbah panjang di hadapan para sahabatnya. Dan dalam keadaan itulah, di antara yang beliau sampaikan adalah wahyu ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ketiga ini. Al-yawma, hari ini, akmaltu, aku telah sempurnakan. Siapa yang mengatakan aku? Allah. Ayat itu ucapannya siapa? Firman Allah, wahyu dari Allah. Allah berfirman, aku telah menyempurnakan. Maka yang menyempurnakan adalah Allah. Subjek dari kata kerja menyempurnakan dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma, hari ini, aku, kata Allah, telah sempurnakan lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian ini, Islam. Risalah Islam yang telah dibawa oleh Nabi SAW telah disempurnakan oleh Allah. Siapa yang bisa meragukan kesempurnaan yang telah ditentukan oleh Allah? Tidak boleh ada sebutir debu pun keraguan pada diri kita terhadap kesempurnaan Islam. Jika ada, maka imannya bermasalah.
Islam yang seperti apa Ustadz? Kita tidak punya Islam versi lain kecuali yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh umat Islam di dunia ini, sejak Nabi diutus sampai sekarang, sampai hari kiamat tiba, Islam tidak memiliki versi yang kedua. Hanya satu versi dalam Islam, yaitu Islam yang telah diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ada seorang Yahudi yang berkata kepada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa? Umar. Di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau sudah wafat? Berarti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih hidup atau sudah wafat? Jadilah Umar sebagai khalifah, Amirul Mukminin. Seorang Yahudi atau beberapa orang Yahudi datang menjumpai Umar dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar, kami tahu kalian umat Islam membaca satu ayat dalam kitab suci kalian, Al-Quran, yang apabila ayat ini isinya adalah untuk agama kami, maka kami akan jadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari raya." Ini ucapannya siapa? Kaum Yahudi. Perhatikan riwayat ini dengan baik. Berarti orang Yahudi tahu tentang Islam atau tidak? Yahudi tahu isi tentang Al-Quran atau tidak? Bahkan mereka membacanya. Jadi orang Yahudi ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kami mengetahui satu ayat yang kalian baca pada kitab suci kalian. Seandainya ayat tersebut turun untuk kami kaum Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari diturunkannya ayat tersebut, kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya." Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Wa mahi?" Ayat apa itu? Yahudi tadi membacakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Ayat 3 dalam surat Al-Maidah yang tadi kita baca. Hari ini, kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Coba lihat tadi ungkapan Yahudi. Yahudi berkata, seandainya ayat tersebut diturunkan untuk mereka, berarti anggaplah kalau mereka memahaminya, seandainya ayat itu diturunkan terhadap agama Yahudiyah, bahwa agama Yahudiyah telah disempurnakan oleh Allah, niscaya kata mereka, kami akan menjadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari raya. Al-yawma, hari ini, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu Islam. Allah yang sempurnakan Islam untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah penuhi untuk kalian nikmatku. Subhanallah. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Maka Umar tidak membiarkan seakan-akan Yahudi itu lebih mengerti tentang Islam daripada Umar. Maka Umar berkata, sungguh aku tahu kapan ayat itu diturunkan, di mana ayat itu diturunkan. Paham maksudnya? Jadi Umar menyatakan dengan penuh bangga, tegas, lugas,
Aku bukan hanya tahu tentang ayat itu dan maknanya. Lebih daripada aku tahu tentang ayat itu dan maknanya, aku pun tahu di mana dan kapan ayat itu diturunkan. Kembalilah kemuliaan Islam dengan jawaban Umar. Kalian tidak menjadi mulia hanya karena kalian tahu ayat ini saja. Kami umat Islam lebih mulia karena kami bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agama beliau telah disempurnakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan kepada seluruh dunia bahwa satu-satunya Islam yang akan membawa kita menuju titik selamat, berujung di surga, tidak lain, tidak bukan adalah Islam. Islam apa? Sekarang di zaman ini ada banyak Islam. Islam A, Islam B, Islam C. Terserah namakan Islam versi kalian itu dengan nama apapun. Aku tidak peduli. Aku seorang muslim, aku telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Islam yang aku jalankan hanya Islam yang pernah diajarkan, dituntunkan, dibimbingkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sedikit pun ragu. Dan karena kebetulan sejak awal kami melihat masjid ini kebetulan berdampingan langsung dengan sekolah dasar. Subhanallah, kebahagiaan tersendiri bagi kami. Karena memang mereka generasi penerus kita. Kita sebagai orang tua mereka. Semoga kelak saat kita wafat, mereka menjadi anak-anak saleh yang mendoakan untuk kita. Itulah salah satu dari 3 yang akan terus mengalir sampai pun kita telah meninggal dunia. Ajarkan mereka tauhid. Ajarkan mereka pokok Islam. Jangan biarkan mereka mudah terombang-ambing dengan segala bentuk pemikiran baru, Islam gaya baru, judul-judul dan nama baru. Jadikan mereka sebagai generasi penerus kita yang menjalankan Islam sesuai dengan Islam yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Al-Quran melalui jalur beliaulah Islam berujung dan bermuara. Umat Islam hanya punya satu Al-Quran, Pak. Itulah Al-Quran yang diturunkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tapi saya prihatin. Umat Islam kok berbeda-beda, kok berselisih, kok tidak kompak, kok berpisah-pisah. Kenapa ya Ustaz? Kira-kira ada pertanyaan itu dalam benak kita? Ada? Bukan saya yang menjawab, bukan Ustadz Fulan, bukan Kiai Fulan, bukan Tuan Guru Fulan. Yang menjawab pertanyaan itu adalah orang yang paling mencintai kita. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dicatat, diriwayatkan dengan jalur yang valid, sahih oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad dan selainnya. Banyak para imam perawi hadis meriwayatkan jalur hadis ini yang berujung pada seorang sahabat Abu Najih Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berkhutbah di atas mimbarnya, menyampaikan mau'izah, menyampaikan nasihat yang begitu mendalam. Ini saya teringat saja berkaitan dengan mimbar. Kebetulan tadi sholat maghrib, sholat isya, saya persis di depan mimbar.
Salah satu yang saya ingat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dulu mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kalinya adalah batang pohon korma, Pak. Yang sudah dipotong. Kalau beliau ingin berkhutbah, maka beliau berkhutbah di atas mimbar. Seperti apa mimbarnya? Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama adalah batang pohon korma yang telah dipotong. Kalau beliau ingin berkhutbah di atas mimbar, beliau naik di atasnya. Tidak lama kemudian dibuatkanlah mimbar yang baru, memiliki beberapa anak tangga. Ketika dihadirkan mimbar yang baru, maka mimbar yang lama disisihkanlah dulu sedikit sebentar. Pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di atas mimbar yang baru, terdengar suara, dalam bahasa Arab disebut anin. Suara tangisan, rengekan. Entah apa suaranya, Allahu a'lam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mencoba untuk mencari sumber suara itu. Ternyata didapatkanlah suara itu berasal dari mimbar Nabi yang pertama tadi. Maka Nabi SAW turun dan mendekapnya sehingga suara itu terhenti. Kata beliau, seandainya tidak aku lakukan, niscaya suara itu akan terdengar sampai hari kiamat. Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala berkata, ini benda mati, tidak punya jantung. Tapi begitu ia ditinggalkan oleh Nabi SAW, bukan ditinggalkan berkilo-kilometer lamanya, jauhnya, atau ditinggal bertahun-tahun lamanya, tidak. Masih di dalam ruang yang sama, masjid beliau. Dia benda mati, tidak punya jantung. Tapi beliau merasa, mengapa Nabi SAW tidak lagi berada di atas diriku? Padahal kalau mimbar itu dipakai, artinya diapakan? Diinjak. Maka kata Al-Hasanul Basri, kalian yang punya jantung lebih berhak untuk cinta, kangen, rindu kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda mati seperti ini saja luar biasa. Baik, kembali kepada hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah mau'izah, sebuah pesan yang sangat berharga. Dan pesan beliau itu sangat mendalam. Sampai-sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum hati mereka terketuk, takut, bergetar hati mereka. Dan lebih daripada itu mereka menangis. Nasihat yang sangat-sangat mendalam. Maka salah satu di antara sahabat memberanikan diri dan berkata, wahai Rasulullah, mau'izah yang engkau sampaikan ini mau'izah yang sangat menyentuh hati kami. Kami takut ini adalah mau'izah yang terakhir dalam hayatmu. Maka berikan kami wasiat. Berikan kami wasiat agar kami bisa berpegang dengan wasiat engkau. Kita tahu hadirin sekalian, seseorang itu ketika jelang wafatnya, biasanya beliau menyampaikan pesan-pesan. Dan biasanya pesan-pesan itu dianggap olehnya sebagai pesan-pesan yang berharga paling terakhir. Makanya orang sebut pesan-pesan seorang jelang meninggalnya itu disebut apa? Wasiat. Para sahabat menyatakan, wahai Rasulullah, titipkan pesan untuk kami.
wasiatkan kami. Maka beliau berkata, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan mentaati seorang pimpinan muslim. Wa in abdun habasyiyun, meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang budak berkulit hitam berasal dari negeri Habasyah, salah satu wilayah di benua Afrika hitam. Sampai pun kalau pimpinan kalian itu secara fisikly, secara rupa, dia tidak rupawan, dia bukan orang yang menarik secara fisik, tapi dia adalah pimpinan kalian, dengarkan dan taati selama perintahnya bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wasiat Nabi yang kedua. Kemudian wasiat yang ketiga, dan ini berhubungan dengan pembahasan kita sekarang. Kemudian beliau berkata, wa in ya'ish minkum, wa innahu man ya'ish minkum, siapa saja yang setelah aku wafat masih hidup, fasayara ikhtilafan katsira, dia pasti akan melihat banyak perbedaan, banyak perselisihan. Jadi kalau tadi kita bertanya, Ustadz, kaum muslimin itu banyak, di negeri kita banyak, tapi mengapa kok versinya beda-beda? Kenapa mereka tidak kompak? Ini Nabi menjawab bahwa memang perbedaan, perselisihan di tengah-tengah umat beliau sesuatu yang niscaya terjadi. Sebuah keniscayaan, sebuah ketentuan yang tidak bisa terelakkan. Perbedaan dan perselisihan itu terjadi. Oh begitu ya Ustadz? Iya. Lalu bagaimana? Apakah Nabi SAW membiarkan umatnya terpecah belah? Umatnya berselisih? Tidak. Kembalikan kepada ayat tadi. Nabi adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Beliau berkata, kalau di antara kalian seandainya setelah aku wafat masih hidup, kemudian dia melihat perselisihan yang banyak, perbedaan yang banyak, bukan sekedar ada, Nabi sebutkan katsira, banyak. Apa solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian mengambil tuntunan sunnahku. Jadi kalau kita sekarang ini semakin mendengar banyak sunnah, harus dipahami bahwa di antara makna sunnah adalah tuntunan Nabi SAW secara keseluruhan. Selama ini Pak, Ibu, kita di Indonesia umumnya paham sunnah itu adalah sebuah hukum fikih terhadap sebuah amalan. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tak dikerjakan tidak berdosa. Itu sunnah. Benar, itu adalah salah satu makna sunnah. Ada makna sunnah yang jauh lebih prinsipil dari itu. Sunnah yang mana Ustaz? Ini yang disebutkan dalam hadis Al-Irbad, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang valid, sahih. Beliau bersabda, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengambil seluruh tuntunan sunnahku, seluruh jalan yang pernah aku tempuh. Sehingga maknanya hadirin sekalian, kalau umat ini berpisah-pisah, berbeda-beda atau berselisih, bagaimana cara mempersatukan mereka kembali? Mereka semua masing-masing kembali berpegang teguh dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
buang egoisme diri. Bersihkan jiwa ini dari penyakit hati. Karena penyakit hati biasanya menjadi pintu lebar bagi syaitan untuk masuk, menggoda, membisikkan, kemudian memecahkan. Itu pasti. Jadi kalau ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, sebuah komunitas baik, sudah bersatu di atas tuntunan sunnah Nabi SAW, jangan lalai. Ada musuh yang tidak terlihat oleh kasat mata, syaitan. Dia akan terus menggempur. Bagaimana agar persatuan tersebut tercerai-berai. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidaklah kekuatan itu menjadi runtuh kecuali setelah perpecahan di dalam hati mereka terjadi. Kalau bahasa orang manajemen organisatoris, biasanya bicara tentang bagaimana berorganisasi gitu ya. Biasanya ilustrasi yang sering disampaikan begini loh. Kalau satu lidi, tahu lidi ya? Satu lidi itu dipatahkan dengan mudahnya. Nggak usah kita yang sudah dewasa, anak kecil pun bisa. Tapi kumpulkan lidi itu. Setelah terkumpul 300 lidi, ikat, kemudian patahkan. Ada yang mampu? Insya Allah dikasih hadiah sama panitia. Bersatu kuat. Dan peribahasa yang ada di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu benar. Itu benar. Nabi SAW dalam hadis ini berpesan, fa'alaikum bisunnati. Kalian semua kalau menghadapi, melihat realita perselisihan, perbedaan yang banyak, kembalilah berpegang teguh dengan tuntunan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang teguhlah pula dengan sunnah, tuntunan, keteladanan para al-khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya kalau ada di zaman sekarang dengan tampilan se-islamik apapun, dengan lisan semanis apapun, dia menampilkan Islam, tapi lisannya mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar, memurtadkan para sahabat, ini duri dalam daging. Apapun nama mereka, kalau sudah lisannya mencaci maki para sahabat, maka berarti dia secara langsung ataupun tidak langsung telah berkata, Muhammad dekat-dekat dengan orang bermasalah. Iya apa tidak? Seseorang itu dilihat salah satunya, dinilai salah satunya dengan siapa dia berada, siapa orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi kalau oleh sebagian orang, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dicaci maki, Hafsah radhiyallahu anha dicaci maki, Abu Bakar, Umar dicaci maki. Ini lisan orang yang sebetulnya dia adalah duri di dalam daging. Nabi SAW sudah jelas, tidak perlu ditafsirkan panjang-panjang. Beliau bersabda, kalau kalian melihat banyaknya perselisihan, perbedaan terjadi setelah aku meninggal dunia, maka hendaklah jalan keluar yang ditempuh untuk mencapai selamat adalah berpegang teguh, laksanakan komitmen di atas sunnah jalan Nabi SAW dan jalan para al-khulafa'ur rasyidun.
Nabi menegaskan, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian erat-erat dengannya dan gigit dengan gigi-gigi geraham kalian. Subhanallah, sebuah ilustrasi luar biasa. Menggigit dengan gigi geraham. Seseorang kalau ingin mempertahankan sesuatu, biasanya beliau akan pegang. Tangan satu tidak kuat, tangan dua. Hanya dengan kedua tangan mungkin yang dipertahankan itu akan lepas. Dia tahan dengan kuda-kuda di kakinya. Dia kuatkan. Ternyata itu juga terlepas. Maka dengan apa? Kalau seseorang sudah tidak punya tangan, sudah tidak punya kaki, dengan apa seseorang akan mempertahankan sesuatu? Digigit. Di antara semua gigi, mana bagian gigi paling kuat untuk mempertahankan sesuatu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan sampai seperti itu. Kalau ada yang pegang tuntunan sunnahnya ini separuh-separuh, ya oke lah, yang ini oke, yang ini jangan dulu, saya belum siap. Subhanallah. Islam itu bukan sekarang oke, besok tidak. Pagi oke, sore tidak. Ini oke, itu tidak. Bukan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ustadz, kalau saya tidak masuk Islam secara keseluruhan bagaimana? Saya lakukan ini dulu, yang ini nanti dulu. Ini dijelaskan pada bagian berikutnya dalam ayat yang sama. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi seseorang yang hanya semusim sekali dia berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ragu-ragu dia pegang, ragu-ragu dia jalankan, maka pada saat dia sedang tidak berpegang teguh dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sedang tergelincir dalam langkah-langkah syaitan. Inilah jalan yang pasti akan memberikan kita titik selamat. Bapak dan Ibu sekalian, di antara seluruh sarana transportasi, para pakar transportasi menyebutkan bahwa sarana transportasi dengan nilai resiko tinggi adalah pesawat terbang. Yang sudah pernah naik pesawat sudah bisa membayangkan. Coba diingat-ingat, pada saat kita naik pesawat, yang belum pernah naik pesawat, kami doakan semoga beliau segera naik pesawat untuk tiba di tanah suci. Allahumma amin. Ketika naik pesawat, dimanapun kita duduk, pasti tidak boleh tidak. Ini aturan sedunia. Pasti ada standar bagaimana saat kondisi tidak aman terjadi. Terjadi guncangan, terjadi kebakaran di bagian tertentu dalam pesawat misalnya. Maka diberikan panduannya. Nanti akan ada lampu petunjuk mana jalan pintu darurat terdekat. Kemudian di depan masing-masing kursi itu ada petunjuk dalam keadaan misalnya pesawat tergelincir di laut atau terhantam di bukit misalnya. Ada prosedurnya. Bahkan lebih daripada itu, orang-orang yang duduk persis di samping jendela darurat, ada prosedur tersendiri bagaimana supaya selamat. Disiapkan pelampung, cara penggunaannya pun khusus. Begini ya caranya. Tarik tuasnya, dia akan mengembung. Kalau tidak mengembung, ada second opinion, ditiup. Ketika itu sudah dilakukan, nanti kita tercebur di air, maka lampu akan menyala.
Semua alat-alat elektronik harus ditinggalkan. Alas kaki yang mengganggu juga dilepas. Tidak boleh bawa apa-apa. Ini semua standar untuk sampai kepada titik apa tadi? Selamat. Bagaimana kalau seandainya ada penumpang di atas pesawat yang seharusnya memakai sabuk pengaman, dia tidak pakai? Ditegur atau tidak? Ditegur. Kalau tidak mau, diturunkan. Kamu bisa menyebabkan bahaya pesawat ini. Gara-gara kamu seorang, kamu akan membahayakan. Diulang-ulang pula di pesawat. Kami ulangi kembali bahwa pesawat ini adalah bebas asap rokok. Kalau ada yang mau merokok sembunyi-sembunyi di dalam kamar kecil, maka ada sensor. Asap itu akan tertangkap sensor, akan ada peringatan. Dan dijerat oleh undang-undang, resikonya ini dan itu. Ada yang merusak bagian-bagian di pesawat, subhanallah. Untuk mencapai titik selamat, terbang dari satu titik ke titik yang lain, sedemikian hebat dijelaskan. Bayangkan kalau kita ini sebetulnya sekarang sedang naik kendaraan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Islam akan membiarkan kita tidak selamat? Mustahil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling cinta kepada kita umatnya. Maka beliau ajarkan segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu itu telah diabadikan dalam Al-Quran sempurna. Jangan ragu. Subhanallah. Maka buang keraguan. Mantapkan diri. Kokohkan langkah ini. Saya sebentar lagi wafat. Wallahu a'lam kapan. Sekarang masih hidup. Rata-rata usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam 60-70 tahun, tapi tidak pasti. Tidak ada jaminan. Mungkin besok, mungkin 3 hari ke depan, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan, Allahu a'lam. Kalaulah seandainya masih ada waktu yang tersisa, Ustadz, waktu tersisa saya tidak tahu kapan. Saya mau selamat Ustadz, saya mau masuk surga. Tidak harus kita yang menjawab. Ini ayat, ini hadis, semua menjawab pertanyaan kita bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada titik selamat. Tidak ada jalan yang lain. Tempuhlah jalan selamat itu. Dan itulah jalan yang telah diajarkan sedemikian indahnya oleh beliau, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir, sebetulnya masih sangat banyak ayat hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita, tetapi kami sampaikan hadis yang terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Hibban. Banyak sekali jalur periwayatan dari sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis. Besar kemungkinan beliau buat garis itu di dalam masjid karena disaksikan oleh para sahabat. Dan perlu diketahui atau diingat bahwa masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah pasir. Tidak ada lantainya, apalagi karpet seperti yang ada di zaman kita sekarang ini. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis, satu khattan mustaqiman, satu garis yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an yasarih. Dan beliau membuat garis-garis yang banyak di samping kanan dan samping kirinya. Terbayangkan? Terbayangkan insyaallah. Satu garis lurus, satu. Kemudian beliau bikin garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kiri, satu garis lurus tersebut. Terpahami? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza sabilullah, inilah jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
wa hadhihi subul, dan ini jalan-jalan yang ada di samping kanan dan di samping kiri. Ala kulli sabilin minhu syaitanun yad'u ilaih. Pada setiap jalan-jalan di samping kanan dan kiri tersebut ada syaitan yang menarik-narik anak cucu Adam untuk tergelincir masuk ke dalamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Boleh dicatat surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 153. Surat Al-An'am ayat 153. Ayat apa yang Nabi bacakan setelah beliau menggambar garis lurus tersebut? Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan satu yang lurus itu, wala tattabi'is subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, akibatnya kalau kalian ikuti jalan yang banyak tersebut, kalian akan tercerai-berai, terpisah-pisah dari jalan Allah yang lurus tadi. Allahu akbar. Kira-kira sudah jelas semuanya, jelas, terang benderang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita jalan selamat menuju Allah dan agar kita tidak tercerai-berai. Kalau perselisihan terjadi, perbedaan pandang ini itu mungkin terjadi, maka solusinya sudah disampaikan dengan jelas. Kembalilah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang beliau sampaikan, baik dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis beliau, dalam contoh perbuatan beliau, itulah yang akan menjadi standar pemersatu umat ini. Karena cuma satu, maka ikutilah. Insya Allah tidak akan tercerai-berai. Ustadz, banyak orang mengaku iya ini ayat Al-Quran, ini hadis, semua ingin kembali kepada Quran, semua kembali kepada hadis, tapi kok juga masih berbeda-beda. Seragamkan itu dengan pemahaman yang benar dan lurus terhadap ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Pemahamannya siapa Ustadz? Pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok begitu? Iya. Kenapa Ustadz? Mereka adalah manusia pilihan pendamping Rasul. Di zaman mereka lah Al-Quran turun. Di zaman mereka dan di hadapan mereka lah hadis disabdakan. Mereka adalah orang yang paling paham makna setiap ayat, makna setiap hadis. Oleh karena itu para sahabat berkata, kami dulu ketika mempelajari Al-Quran 10 ayat, kami tidak akan berpindah kepada ayat yang lain sebelum kami benar-benar memahami dan mengamalkan dengan baik. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, di zaman kita ini, mohon maaf sekali lagi, bukan jarang yang hafal 30 juz tetapi dirinya belum mencerminkan Al-Quran. Kira-kira betul atau tidak? Semakin banyak sekarang yang menghafalkan Al-Quran. Tapi kenapa mereka tidak bisa mencerminkan Al-Quran? Karena mereka tidak memahaminya. Atau mereka memahaminya tetapi dengan pemahaman sesuka dirinya. Sebagai salah satu contoh di antara sekian banyak contoh. Ada pasangan muda-mudi berhubungan, menjalin hubungan. Dulu di zaman orang tua kita muda itu namanya pacaran. Zaman sekarang istilah itu berubah menjadi ta'aruf. Bahasanya keren, Islami. Bukan sekedar bahasanya Islami, diambilkan dalil.
Disebutkanlah ayat dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian semua dari seorang laki-laki, dari seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Lita'arafu, untuk saling kenal. Tuh Ustaz, bentuknya perintah, kita disuruh pacaran. Innalillah. Pemahamannya siapa nak? Loh jelas Ustaz, jelas dari mana? Ini sebuah fenomena dan bukan fiktif. Ini nyata Pak. Nyata. Padahal kita tahu bahwa muda-mudi yang menjalin hubungan di luar nikah kira-kira akan berujung apa? Kira-kira saja Pak. Zaman orang tua kita dulu, mereka itu sangat merasa aib kalau seandainya anaknya, apakah laki-laki apalagi perempuan, terbukti berzina sebelum menikah. Aib. Bahkan tidak jarang dari mereka yang mengusir, bapak kehilangan satu anak. Pergi kamu, jangan perlihatkan wajahmu lagi kepada ayahmu. Pergi. Kenapa? Aib. Dulu. Sekarang ya begitulah Ustaz, anak muda. Subhanallah. Dan untuk pemahaman-pemahaman seperti ini ada orang-orang yang getol memproduksi, mempermainkan makna ayat Pak. Dibuat itu, kemudian disebarluaskan melalui berbagai media. Maka jangan salah, di zaman ini sudah semakin banyak orang-orang yang bicara atas nama Islam, sayang seribu sayang, dia pahami Islam dengan pemahaman dangkal pikirannya sendiri. Loh ini kan ayatnya jelas Ustaz. Iya, pahamnya siapa? Paham saya. Loh kok bisa? Ya kan kita diberikan akal pikiran Ustaz untuk memahami, saya paham. Jadi di dalam ayat ini saya disuruh pacaran dulu sebelum menikah. Allahu Akbar. Rasa-rasanya kalau tidak malu meneteskan air mata, kita akan menangis di hadapan dia. Ya Allah nak, kasihan sekali engkau. Ini sudah disinyalir sejak dulu. Nabi SAW telah menyebutkan perbedaan bahkan perselisihan akan terjadi setelah aku meninggal dunia. Lebih daripada itu, semakin jauh jaraknya terpaut dengan hidup Nabi SAW, maka semakin mungkin penyelewengan terjadi terhadap paham-paham Islam. Solusinya, tempuh jalan semangat dengan berpegang teguh. Sudah Pak, tidak perlu toleh-toleh kanan kiri, sudah terus. Ustaz, tapi tantangannya berat. Sabar. Ayo jangan lagi. Sama seperti tadi naik pesawat itu. Mau selamat ketika pesawat itu mengalami guncangan. Jangankan kita, awak pesawatnya, petugasnya itu, dia sendiri juga pakai sabuk pengaman dan semua bentuk pengamanan. Sabar. Sabar terus. Kalau mau selamat. Minimalnya bayangkan ketika terjadi isyarat evakuasi sekalipun, cara duduknya diatur Pak. Bagaimana seseorang kalau tidak membawa beban sama sekali, bagaimana duduknya itu diatur kalau di pesawat. Bagaimana seorang wanita yang sedang hamil, diatur bagaimana duduknya. Ketika seorang perempuan menggendong anak bayinya, bagaimana duduknya diatur. Allahu Akbar. Ini pesawat di dunia. Bagaimana dengan menjalankan agama yang hasil akhirnya itu hanya satu di antara dua pilihan. Kalau bukan surga, mau main-main dengan ini? Jangan.
tempuh jalan selamat. Ustadz, kalau begitu saya harus tahu semua yang diajarkan Nabi. Tepat sekali. Bagaimana caranya Ustadz? Belajar, hadir di majelis ilmu. Saya bahagia sejak awal tadi, alhamdulillah ditempel di beberapa titik di sekitar masjid ini. Saya mengajak, meskipun saya tidak tinggal di sini, saya mengajak seluruh hadirin hadirat, ayo. Bukan untuk orang lain, untuk keselamatan diri kita, untuk keselamatan anak cucu kita, untuk keselamatan anggota keluarga tercinta. Ayo belajar. Alhamdulillah tadi disebutkan ada yang akidah, ada yang arba'in nawawiyah, itu bicara tentang prinsip-prinsip pokok dalam Islam. Ada tafsir, ada sir, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya betul-betul bahagia, alhamdulillah. Semoga ini terus lestari, terus akan berkembang, sehingga masjid ini betul-betul makmur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mengantarkan kita pada jalan selamat. Dan kami sangat mengapresiasi Yayasan Jabal Rahmah ini untuk terus bersatu, terus. Jangan mau mudah diguncangkan oleh apapun. Bersihkan hati ini, ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersatu. Kalau berbeda sudut pandang, perbedaan sudut pandang itu wajar. Tapi jangan sampai kemudian perbedaan sudut pandang itu seakan-akan disikapi tidak ada solusi kecuali saya saling membelakangi. Jangan, terus. Jangankan orang lain tergabung dalam sebuah komunitas organisasi kecil tertentu seperti pengurusan ini ke pengurusan itu. Mohon maaf, pasangan suami istri itu bentuk real, sederhana dan nyata dalam kehidupan kita. Setelah 20 tahun menikah pun, apakah suami istri itu selalu sama? Tidak. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sudah menikah, suaminya tetap suka warna hitam, istrinya tetap suka warna kuning. Bisa dipaksakan atau tidak? Tidak bisa dipaksakan. Apakah pilihan warna hitam dan kuning itu maksiat? Bukan maksiat, jalan terus. Kalau istri saya melakukan maksiat, saya sayang kepadanya, istriku tercinta, sinilah. Aku cinta kepadamu. Maka aku ingin engkau berada di jalan yang lurus, jalan menuju selamat. Jalan yang aku dan engkau akan terus bersama sampai di akhirat. Ayo kita ikuti jalan Nabi SAW. Itu solusi. Atau sebaliknya, istri kita melihat kita melakukan penyimpangan. Wahai suamiku tersayang, aku tidak sanggup berpisah darimu. Aku tidak ingin terpisah. Aku di surga sementara engkau di tempat yang lain. Ayo kita sama-sama kembali. Begitu caranya. Saya tidak yakin kalau pasangan suami istri berbeda. Sudah, sekarang kita cerai, besok nikah lagi. Tidak sama lagi, maka tidak akan pernah menikah. Karena sudut pandang perbedaan pendapat itu niscaya terjadi. Dan sudah ada solusinya. Selama bukan kemaksiatan kepada Allah, jalan terus. Dan harus saling menguatkan, ya, saling membahu. Ini real, nyata dalam sejarah Nabi SAW. Nabi SAW luar biasa. Kalau orang organisatoris sejati, dia baca sejarah Nabi utuh, yang valid, sejarah Nabi yang valid utuh, dia baca, dia akan berkata, Nabi SAW adalah leader terbaik, the real leader, pemimpin terbaik, organisatoris terbaik, orang yang paling berakhlak mulia terbaik. Semua kebaikan ada pada diri beliau. Sudah, enggak usah cari pilihan yang lain. Nabi SAW, imamku, dimanapun aku berada, kapanpun, bersama siapapun, dalam keadaan apapun. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum membuka pertanyaan, ini sudah jam 9 lebih. Masalah atau tidak masalah? Tidak apa-apa dilanjutkan atau apa-apa jika dilanjutkan? Dilanjutkan? Dengan kesepakatan insyaallah. Saya takut membebani kalau waktunya lebih. Terus atau tidak? Lanjut? Baik, bismillah. Jazakumullah khair. Tentang kata-kata yang sering didendangkan saat ini, bertoleransi. Ini bisa jadi satu tema khusus dalam kajian. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama dan Islam yang paling toleransi. Tapi ingat, toleransi pun ada batasannya. Contoh, orang, katakanlah di hadapan kita ada seseorang, dialah orang yang paling ditokohkan di dunia ini sebagai tokoh toleransi nomor 1. Anggaplah saja begitu. Ini ada di hadapan kita seseorang berdiri, inilah pionir toleransi sedunia. Pertanyaannya adalah, apakah toleransi yang diusungnya, yang dibawanya adalah toleransi tanpa batas? Yang artinya setiap orang tiba-tiba pukul wajahnya, toleransi. Seseorang tiba-tiba ingin masuk rumahnya jam 12 malam dari jendela dan ambil hartanya, toleransi saja. Tidak mungkin, toleransi sekalipun berbatas. Dan agar toleransi tersebut tidak berbeda versi antara saya, dia, engkau, mereka, banyak orang. Ini punya versi toleransi, ini punya versi toleransi, ini versi toleransi yang lain, ini juga toleransi. Maka akan berbeda-beda. Terus standarnya apa? Maka Islam menyeragamkan toleransi agar tidak terlalu berlebihan dan tidak juga kurang. Harus dipahami bahwa Islam adalah agama yang paling mengajarkan toleransi, tapi toleransi yang terukur. Toleransi yang terukur. Memberikan toleransi kalau tidak terukur, justru yang terjadi adalah kezaliman. Ustadz, maksudnya toleransi itu adalah bolehlah berbeda-beda sedikit, jangan sampai saling memusuhi. Benar. Tidak boleh kita berbeda sehingga menyebabkan kita tercerai-berai. Tapi permasalahan perbedaan itu ada yang pokok, ada yang cabang. Kalau perbedaan itu pada perkara yang cabang, kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah khilafun ijtihadiyun mu'tabar, perbedaan yang berangkat dari ijtihad, dari ilmu, sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis. Perbedaannya pada perkara yang cabang sangat dimaklumi. Tapi kalau perbedaannya pada hal yang prinsip, tidak bisa. Ada 2 orang insinyur membangun masjid. 2 insinyur gabung jadi satu, bikin masjid. Mereka berselisih pendapat, ini masjid lebih nyaman kalau tertutup.
Tidak perlu ada rongga udara sama sekali. Kira-kira perselisihan pendapat tersebut akan kita bilang itu perselisihan yang benar atau perselisihan yang ngawur? Tahu ngawur? Apa bahasa Minangnya ngawur itu? Nggak ada ya? Apa? Kalau saya ulangi, kalau ada dua insinyur arsitektur membangun masjid, mereka jadi satu tim, berselisih. Yang satu bilang masjid ini akan nyaman kalau semuanya tertutup, semua tertutup, bentuknya tembok, tidak ada rongga jendela sama sekali, tidak ada ventilasi. Yang satu, kamu ini bagaimana? Tidak mungkin sebuah ruangan itu tanpa ventilasi, harus ada ventilasi. Mereka berselisih. Kita akan bilang perselisihan mereka itu perselisihan yang layak ada atau tidak layak ada? Tidak layak ada. Kenapa? Karena kita sudah tahu yang benar mana, yang keliru mana. Betul atau tidak? Betul. Tapi kalau perselisihan mereka adalah mereka sepakat, oh berarti kalau begitu harus ada ventilasi udara. Iya. Yang satu bilang ventilasinya lebih baik pakai besi. Yang satu bilang oh jangan pakai kayu saja. Ini melihatnya dari sisi estetika bangunan, yang ini melihatnya dari efisiensi pembiayaan. Wajar atau tidak? Nah, perbedaan pun ada yang wajar, ada yang tak wajar. Ada yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima. Kalau kemudian kita memberikan misalnya toleransi, boleh seseorang itu menyembah selain Allah, bisa diterima atau tidak? Tidak bisa diterima. Kalau seseorang berkata, kita bertoleransi lah, ini haram, gak apa-apa lah sedikit-sedikit. Ini haram, toleransi lah, bolehlah sedikit. Ini hukum Allah. Ini bukan tawar-menawar harga di pasar. Kalau Allah bilang A, tidak mungkin kita bilang A minus. A, B, B. Ada yang bisa ditawar, ada yang tidak bisa ditawar. Maka toleransi yang boleh ada di dalam Islam adalah toleransi pada lingkup perkara fikih ijtihadi yang ilmi. Tapi kalau perbedaannya misalnya pada hal-hal yang prinsip, enggak, maaf, ini tidak bisa diterima. Contohnya apa Ustaz? Contohnya mengatakan bahwa Al-Quran belum lengkap. Saya muslim, dia muslim. Saya berkata Islam sudah lengkap, Al-Quran sudah lengkap. Dia bilang oh enggak, ada yang disembunyikan. Saya tidak bisa terima. Dan layak perbedaan itu untuk diseriusi, untuk dicari titik pangkalnya, siapa yang benar, siapa yang keliru. Paham maksudnya? Maka inilah toleransi. Islam adalah agama yang paling mengajarkan toleransi, namun toleransi yang terukur, toleransi yang dapat dipertanggungjawabkan atas dasar ilmu, berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana cara membedakan da'i yang mengajak kepada sunnah Nabi dan yang mengajak kepada selain sunnah Nabi? Ya jelas, kembalilah kepada tuntunan Nabi. Itu berarti ngajak kepada Nabi. Mungkin maksudnya adalah apa pembeda yang betul-betul menjadi indikator nyata. Seorang da'i yang mengajak umat kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang setiap kali berkata atas nama Islam, maka sebutkan ayat, sebutkan hadis, dan dengan pemahaman yang lurus, yaitu pemahaman generasi terbaik umat Islam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta siapapun yang akan bermuara kepada pemahaman para sahabat.
itu jelas akan menjadi pembeda. Seperti tadi contohnya, sama-sama menukilkan ayat, tapi yang ini ayatnya dibawa ke utara, yang ini dibawa ke selatan, yang ini dibawa ke barat, yang ini dibawa ke timur. Sebentar, ayatnya satu, kenapa yang ini ke utara, ini ke selatan? Harusnya kalau memang ayat ini arahnya ke utara, kita bawa sama-sama ke utara, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum dan semua yang meniti jejak bermuara sampai ke mereka. Kalau dai mengajarkan kepada Islam yang seperti itu, itulah dai yang mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika asal bicara dan ini sudah semakin banyak, maka bahaya. Ustaz termasuk yang mana? Saya tidak bisa menjustifikasi atau mengklaim diri saya sendiri. Silahkan buktikan bahwa setiap yang diucapkan, siapapun dai-nya, siapapun ustadznya, siapapun penyerunya, dia mengajak kepada Al-Quran, dia mengajak kepada sunnah Nabi SAW, namun yang dipahami sesuai dengan pemahaman lurus para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Nabi SAW bersabda bahwa akan terjadi pada umat beliau tahun-tahun yang menipu. Apa itu Ustaz? Nabi bersabda, yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiqu. Di zaman tersebut orang-orang yang berdusta akan dianggap jujur, tapi orang-orang yang jujur justru dinilai pendusta. Yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Yang pengkhianat dititipkan banyak-banyak amanah kepadanya, sementara orang-orang yang pandai menjaga amanah dengan baik, ternyata dia dianggap berkhianat. Subhanallah. Terbalik, menipu. Kemudian di akhir hadis itu beliau menyatakan, wa yantiqu fiha ruwaibidah. Mulailah angkat bicara orang-orang yang tergolong ruwaibidah. Para sahabat bertanya, siapakah ruwaibidah itu wahai Rasul? Beliau menjawab, rajulun tafihun yatakallamu fi amril ammah. Orang yang dangkal ilmu agama, orang yang tidak perhatian dengan kesucian dan kemurnian agama, tapi dia selalu angkat bicara atas nama orang banyak tentang Islam. Maka kita harus berhati-hati. Kita semua sama. Saya harus bertanggung jawab atas yang saya ucapkan, yang saya pelajari, yang saya amalkan, yang saya dakwahkan. Kita semua sama. Maka kita semua kembali kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Wallahu a'lam. Sebagian saya tidak paham. Ustaz tolong dijelaskan salat sunnah setelah dan sebelum salat wajib. Ini di luar materi kita, dan saya sangat menganjurkan yang bersangkutan untuk hadir di majelis fikih. Ada fikih Ustaz? Hari Senin ya, nanti bisa dijawab panjang lebar. Tapi yang jelas bahwa kalau sunnah yang disebut sebagai sunnah rawatib, namanya adalah sunnah rawatib, maka disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa itu berjumlah 12. 2 sebelum zuhur, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, berapa? 6. 2 setelah zuhur berapa? 8. 2 setelah maghrib jadi 2 setelah isya jadi. Itulah yang dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebut sebagai rawatib. Adapun lebih lanjut secara detail, insyaallah bisa ditanyakan pada sesi majelis ilmu fikih pada hari Senin di masjid ini insyaallah. Jika terpisah antara masjid dengan kuburan yang berada di bagian hadapan masjid, jika terpisah dengan tembok, jika terpisah apalagi dengan jalan,
Apalagi terpisah dengan jarak yang cukup jauh, itu tidak mengapa, insya Allah. Tetapi kalau seandainya kuburan tersebut menyatu di dalam masjid, menyatu di dalam masjid, atau memang masjid dibangun setelah adanya kuburan tersebut dengan tujuan tertentu, maka pesan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak salat di masjid seperti itu. Ustadz, ini versi Ustadz atau versi siapa? Silahkan di cross check. Bagaimana cara meng-cross checknya Ustadz? Belajar. Di dalam Islam tidak ada yang tersembunyi, alhamdulillah. Saya, Bapak, Ibu, siapapun ketika bicara Islam tidak mewakili dirinya. Bicara tentang Islam, bicara tentang dalil, ayat, hadis, dan pemahaman yang lurus. Jadi tidak perlu takut kita untuk mencari kebenaran. Semuanya telah diatur sedemikian lengkap dan indah di dalam Islam. Kalau ada hadisnya jelas larangan atau perintah, kita lakukan. Kalau tidak ada keterangannya, maka kita tidak lakukan, apalagi kita yakini itu sebagai kebaikan ataupun kebenaran. Wallahu a'lam. Ada larangan azan dengan pengeras suara? Kami tidak yakin. Kalau azan, insya Allah tetap bisa dengan pengeras suara. Kalaulah tidak dengan pengeras suara dan ada media lain yang bisa menyampaikan kepada khalayak, alhamdulillah. Dan memang sejatinya azan itu sekira-kiranya adalah reminder, pengingat saja. Mestinya seorang muslim itu tahu perkiraan subuh, perkiraan zuhur, perkiraan, segera bersiap-siap untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Senang sekali, bahagia rasanya bisa berada di tengah-tengah hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah. Kami menyampaikan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara, ya, yayasan sekaligus pengelola yang ada di yayasan dan Masjid Jabal Rahmah. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan balasan kebaikan bagi antum semuanya di dunia dan di akhirat. Semoga semua pihak yang terlibat di dalam sukses acara kebersamaan majlis ilmu kita di malam hari yang berbahagia ini mendapatkan balasan pahala yang terbaik di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, kita tidak tahu usia kita sampai kapan akan berakhir. Tapi seandainya ini adalah pertemuan terakhir kita, mungkin saya tidak akan kesini lagi, Allahu a'lam. Atau mungkin saya kesini lagi, sebagian dari hadirin sekalian ada yang sudah tidak ada, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Seandainya ini adalah pertemuan terakhir kita, maka kita semua berharap mudah-mudahan, semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan cinta di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita kembali di surga yang tertinggi Al-Firdaus. Allahumma amin. Yang benar hanya datang dari Allah, yang keliru adalah keterbatasan saya sebagai manusia. Jika terbukti keliru, buanglah jauh-jauh. Beralihlah kepada kebenaran yang ada dalam wahyu ilahi, Al-Quran dan hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.